Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tak lupa salat kita anjurkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewakili dari zaman jahiliyah menuju zaman yang saat ini. Tak lupa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita hingga zaman yang terang benderang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya Aninda Fitri Zulkarnain dari kelas 4A Pendidikan Agama Islam NPM 23106311009. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang prinsip, tujuan, dan metode pendidikan berdasarkan agama Islam. Nah, pengertian ini mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren dalam beberapa aspek. Yaitu yang pertama ada filsafat pendidikan Islam adalah satu disiplin ilmu yang membahas prinsip, tujuan, metode pendidikan berdasarkan agama Islam. Nah, pengertian ini mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis tauhid. Jadi kurikulum berbasis tauhid ini pendidikan di madrasah dan pendidikan pesantren menekankan hubungan antara ilmu dan keimanan kepada Allah, yaitu misalnya dalam pembelajaran sains, siswa diajarkan bahwa ilmu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu yang kedua, ada juga pendidikan karakter Islami. Nah, pendidikan karakter Islami itu pembentukan akhlak menjadi tujuan utama, yaitu dengan metode seperti pembahasan salat berjamaah, menghafal Al-Quran, adab dalam pergaulan. Nah, yang ketiga yaitu ada pola asuh holistik. Nah, pola asuh holistik di sini yaitu pesantren menerapkan pendekatan pendidikan yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, misalnya dengan menerapkan sistem halakoh atau sorangan dalam mengajarkan kitab kuning. Nah, yang keempat yaitu ada contohnya nih. Nah, contohnya di sini yaitu di pondok pesantren itu kan saya pernah. Jadi kan waktu SMP kan saya juga pernah mondok di pondok SMP IT Baitul Salam Prambanan. Nah, di situ saya pernah mengalami yaitu satu kejadian di mana pesantren Baitul Salam ini filosofi pendidikannya itu menerapkan suatu sistem, yaitu sistem pendidikan yang dimana pondok tersebut menerapkan kedisiplinan, kemandirian, dan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Nah, selain itu di pondok saya juga diterapkan yaitu pembelajaran bahasa, yaitu ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Dan di hal-hal tertentu juga kita mempelajari beberapa bahasa yang lainnya. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih perbandingan kedudukan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Nah, jadi dalam konteks di Indonesia ini kan kombinasi keduanya yaitu saling sering banget diterapkan, yaitu dalam sistem pendidikan pesantren modern. Nah, kayak tadi tuh contohnya pondok saya itu kan menerapkan sistem kayak ke Arab, terus ada juga yang ke Inggris atau Barat. Jadi nggak hanya di duniawi saja, tetapi di berujung ke agama juga. Jadi pondok pesantren tersebut bisa dibilang menjadi modern, tetapi juga berbasis Islamiyah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana sih ruang lingkup filsafat pendidikan itu dalam kurikulum. Nah, jadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam mencakup beberapa aspek nih teman-teman, yaitu yang pertama ontologi. Jadi itu ontologi di sini dalam artian hakikat ilmu dalam Islam harus mencakup aspek epistemologi. Jadi epistemologi di sini yaitu dalam artian bahwa sumber ilmu meliputi wahyu. Itu dalam tanda kurung yaitu Al-Quran dan hadis, akal dan pengalaman. Yang ketiga ini yaitu ada aksiologi. Jadi aksiologi di sini yaitu dalam artian bahwa pendidikan Islam yaitu bertujuan untuk membangun manusia yang berakhlak mulia dan bukan sekedar hanya ilmu duniawi saja, tetapi juga beraspek dalam agama Islam juga. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana sih penerapan filsafat ini dalam pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan modernisasi. Pertama yaitu ada penerapan filsafat pendidikan dalam Islam ini yaitu modernisasi dapat membawa berbagai tantangan dalam pendidikan Islam. Nah, yaitu seperti globalisasi, pluralisme, dan perkembangan teknologi. Prinsip filsafat dan Islam yaitu dapat diterapkan melalui pertama yaitu ada interaksi
teknologi. Jadi, interaksi teknologi di sini dalam artian bahwa itu menggunakan teknologi dengan menggunakan media sosial atau media digital dalam pembelajaran filsafat pendidikan Islam. Itu seperti contohnya aja tuh kayak Al-Quran yang sekarang tuh di aplikasi di HP itu udah ada ya guys. Kayak kita semisal nggak bawa Al-Quran, kita bisa download aplikasinya di Play Store gitu, aplikasi Al-Quran. Saya juga punya. Nah, kedua yaitu ada pendidikan berbasis karakter, yaitu menerapkan nilai-nilai keislaman ke dalam kehidupan sehari-hari siswa maupun atau meskipun mereka hidup di era digital ini. Nah, baik yang ketiga yaitu ada keempat yaitu baik di sini saya akan menjelaskan yang keempat yaitu pendidikan berbasis karakter. Jadi pendidikan berbasis karakter di sini adalah dapat menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Siswa tersebut meskipun mereka hidup di era digital pada saat ini. Kira itu yang kelima yaitu adalah penguatan kajian keislaman dan sains. Jadi maksud dari keislaman dan sains ini yaitu adalah sebagai guru kita dapat memastikan bahwa ilmu umum dan ilmu agama dapat diajarkan secara seimbang agar siswa tidak terjebak dalam sekularisme dan ekstrim. Jawab pertanyaan nomor 5, yaitu gimana sih urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membangun karakter. Nah, jadi menurut saya bahwa filsafat pendidikan Islam yaitu memiliki peran penting dan dapat membentuk karakter siswa, yaitu diantaranya yang pertama yaitu ada menanamkan akhlak mulia pada diri siswa. Nah, di sini dalam artian bahwa karakter siswa yang baik akan menghasilkan generasi yang baik juga. Serta kita juga bisa membentuk diri siswa menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab bagi masyarakat maupun dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Nah, yang kedua yaitu ada untuk masyarakat, yaitu menjadi basis Islam. Jadi karakter siswa yang baik itu akan menghasilkan generasi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana sih contoh dari nomor 5 ini, yaitu bagaimana sih contoh implementasinya. Nah, di pondok saya yaitu Baitus Salam, yaitu jadi contohnya tuh ada di pondok pesantren saya itu pada waktu saya menduduki pendidikan SMP, itu di SMP IT Baitus Salam Prambanan, itu di mana di pondok tersebut itu mempunyai program seperti tahfiz Quran yang diterapkan di pondok tersebut dan bertujuan untuk mencapai kedisiplinan, kemandirian, dan menanamkan rasa sabar dalam diri siswa. Karena kan kalau di pondok itu kan rata-rata kan diajak untuk mandiri, disiplin, dan menjalin rasa kepercayaan antara hidup masing-masing. Jadi di pondok juga kita diajarkan untuk saling mengerti bahwa tidak semua hal bisa dilakukan sendiri. Ya, meskipun di pondok juga kan seperti manusia pada umumnya. Jadi merasa bahwa dirinya adalah masing-masing. Tetapi di pondok tidak seperti itu. Justru di pondok itu malah lebih asik karena di pondok juga diajarkan kita melalui kebersamaan. Nah, sehingga dari kebersamaan itu kami dapat menjalin hubungan yang baik serta menjalin antara timbal balik yang sangat menguntungkan untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain juga. Nah, baik di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 yaitu bagaimana sih pendekatan studi filsafat Islam yang lebih efektif. Nah, jadi menurut saya yaitu ada beberapa pendekatan ya dalam studi filsafat pendidikan Islam. Yaitu menurut saya yang pertama yaitu ada pendekatan historis atau silsilahnya gitu. Jadi ya menurut saya dapat mengkaji pemikiran filsuf seperti pemikiran filsuf Islam yaitu seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun untuk memahami prinsip pendidikan Islam. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan normatif, yaitu di mana pendekatan normatif ini dalam artian bahwa dapat menelaah konsep pendidikan Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga kalau menurut saya ini adalah pendekatan empiris. Nah, pendidikan empiris yang saya maksud yaitu adalah dapat mengamati praktik pendidikan Islam di sekolah dan di pesantren. Nah, yang keempat yaitu ada
pendekatan integratif, yaitu menurut saya bahwa pendekatan integratif ini dapat mengkombinasikan pendekatan historis, normatif, dan empiris untuk menghasilkan metode pembelajaran yang sangat terbaik. Jadi kalau menurut saya ini pendekatan integrasif ini sangat paling efektif. Nah kalau menurut saya yaitu pendekatan integratif itu menurut saya itu sangat efektif karena dapat menyesuaikan pendidikan Islam dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan keislamannya. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana sih rancangan program pendidikan Islam berbasis hakikat manusia dan pendidikan. Jadi yang pertama yaitu harus mempunyai tujuan pendidikan. Tanpa adanya tujuan pendidikan, maka program pembelajaran serta semua aspek dalam pembelajaran tersebut tidak ada gunanya. Karena pembelajaran juga harus mempunyai tujuan. Nah, tujuannya di sini yaitu adalah membangun manusia yang memiliki keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Kedua yaitu ada kurikulum. Nah, kurikulum karena pendidikan itu harus mempunyai kurikulum agar tertata suatu pembelajaran itu. Nah, jadi kurikulum yang dimaksud di sini yaitu interaksi ilmu agama dan ilmu umum. Jadi maksud di sini kan pembelajaran itu kan harus mempunyai kurikulum agar tertata, karena jika tidak adanya kurikulum maka pembelajaran tersebut tidak memiliki program yang akan dijalankan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu yang ketiga, yang terakhir yaitu ada metode pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini yaitu menurut saya yaitu dapat menggunakan metode hikmah. Diskusi dan praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat ini yaitu ada evaluasi pendidikan. Nah, selain adanya kurikulum, jadi itu pendidikan itu juga harus mengevaluasi apakah tadi program tersebut, apakah kurikulum tersebut sudah benar atau masih, jika dijalankan masih ada kendala, maka itulah gunanya evaluasi pendidikan. Nah, menurut saya jadi evaluasi pendidikan di sini yaitu bahwa tidak hanya diukur dalam kognitif siswa saja, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Karena setiap diri masing-masing siswa kan tidak hanya pintar saja, tetapi kan kita sebagai guru juga harus mengajarkan adab dan moral. Karena kebanyakan siswa saat ini emang pintar, tetapi kadang akhlak itu harus kita bantu untuk mereka menjadi diri yang lebih baik. Karena setiap siswa mempunyai karakter masing-masing. Seorang mahasiswa juga mempunyai karakter masing-masing yang tidak sama dengan temannya. Kita sebagai mahasiswa, kita dapat menjadi contoh untuk adik-adik kita, yaitu dalam pembelajaran. Dan bagaimana kita sebagai mahasiswa harus menerapkan aspek ini dalam kehidupan adik-adik kita, termasuk diri kita sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh pada soal ke-7 ini, yaitu program pendidikan karakter Islam terpadu yang diterapkan di berbagai sekolah Islam unggulan di Indonesia. Nah, jadi itu kan tadi kan di nomor 7 kan sudah saya jelaskan tadi kan tentang kurikulum, ada evaluasi pembelajaran serta dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kenapa tadi saya bilang contoh itu program pendidikan karakter dan Islam terpadu? Nah, kan sudah jelas ya teman-teman, jadi itu kan program tersebut pasti dilaksanakan di sebuah SD atau bahkan SMP, serta hingga masa perkuliahan kita hari ini juga masih memiliki kurikulum serta program yang harus kita jalankan. Nah, baik, di sini saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu soal nomor 8, yaitu apa saja sih peran filsafat pendidikan Islam dalam demokrasi pendidikan. Nah, jadi itu demokrasi pendidikan Islam yaitu yang pertama bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil serta keislaman yang sangat kuat. Nah, selain itu filsafat pendidikan juga berperan dalam hal ini, yaitu dengan yang pertama dapat menjamin kesetaraan pendidikan. Semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan yang bermutu tanpa adanya kendala. Nah,
Bahkan sistem di Indonesia ini menurut saya masih kurang efektif karena kan tidak semuanya kota itu kan di kota. Nah, bahkan seperti Papua, Riau yang daerah sangat terpencil bahkan sangat membutuhkan pendidikan. Kedua, yaitu ada kita sebagai guru dapat memberikan contoh aspek dalam pembentukan akhlak siswa. Demokratik dalam Islam tidak hanya menekankan akses pendidikan tetap, tetapi juga moralitas dalam segala hal. Dan di dalam sistem tersebut itu kan kita sesama manusia, kita kan harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, begitu juga dengan sistem demokrasi ini, kita tuh harus menghargai antara masyarakat dan kalangan atas. Jangan meninggi untuk menjatuhkan yang di bawah. Karena kita sama-sama manusia, kita harus saling mengerti keadaan sesama. Nah, jadi contoh dari soal nomor 8 ini yaitu nih, contoh aja ya kan di Indonesia itu kan ada program beasiswa untuk anak yatim piatu di sekolah Islam yang berbasis wakaf yang memastikan bahwa pendidikan dapat berkualitas bagi semua golongan. Jadi maksud dari yang saya katakan tadi bahwa kita harus menghargai sesama manusia. Apalagi kan tidak semua manusia itu merasakan apa yang kita rasakan. Nah, tujuannya kita bersedekah, wakaf, dan lain-lainnya yaitu untuk membantu anak yang kurang mampu. Bahkan teman-teman kita sendiri masih banyak yang kurang mampu. Jadi kita harus membantu satu sama lain. Nah, baik, cukup itu saja dari saya. Tolong jika ada salahnya tolong dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.